Just a few minutes after taking off from Jakarta, and that nobody was coming back. That's the updated version of the 737. They haven't been out that long. Indicated airstrip disagree, Captain. I was flying. Bank angle, bank angle. There's really very little information about the cause. You mentioned this was a Boeing aircraft. What more do we know about the... Smoothly bring the nose down. Boeing had never told pilots it was, and everybody... Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Moviecro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Moviecro akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Downfall. Menceritakan tentang kejadian yang menimpa salah satu maskapai penerbangan di Indonesia yang menewaskan seluruh penumpangnya. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain. Di awal film, kita dilihatkan dengan seorang penerbit yang bernama Andi Pastur. Saat itu dia sedang menulis sebuah narasi mengenai pesawat Boeing yang sangatlah baik dalam pelayanan maupun kualitas pesawat itu sendiri. Andi juga menulis semua itu. Setelah perjalanan yang sangat panjang dari pesawat Boeing itu sendiri, yang telah sukses dalam perjalanannya selama bertahun-tahun. Namun semua di dunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu juga dengan pesawat Boeing, yang saat itu harus mengalami sebuah kecelakaan di negara Indonesia, dengan rute perjalanan dari Jakarta ke Pangkal Pinang, mengangkut 189 penumpang yang harus tewas. Hal itu pun membuat media internasional menyoroti insiden itu. Karena nyatanya, pesawat Boeing tersebut merupakan keluaran terbaru saat itu. Insiden itu membuat geger seluruh media dunia. Namun yang mereka salahkan adalah maskapai penerbangan dan juga pilot pesawat itu. Karena dia dianggap lalai dalam sistem keamanan, sehingga membuat kecelakaan itu terjadi. Sementara pesawat yang digunakan tidak disalahkan sama sekali. Namun semua spekulasi itu langsung berubah ketika black box pesawat itu ditemukan, yang isinya adalah sebuah kenyataan bahwa kecelakaan itu terjadi karena adanya kerusakan pada bagian depan pesawat, sehingga membuat beberapa sistem pesawat itu harus error, dan membuat pilot sangat kesulitan untuk mengemudikannya saat itu. And the altitude's not read on the airplane and trying to get it come back up. Right after takeoff, there was a failure. Very soon, everyone there. Karena itulah banyak sekali pengamat penerbangan yang mempertanyakan mengenai sistem apa yang mampu membuat semua sistem di pesawat error. Setelah semua pertanyaan muncul, akhirnya pihak Boeing memberikan jawaban. Sistem yang dapat membuat semua sistem di pesawat error adalah MCAS, yang merupakan sebuah sistem keamanan tingkat tinggi yang dapat mempengaruhi semua sistem dalam pesawat dengan cara kerja yang sangatlah terasa asing bagi seluruh pengamat pesawat saat itu. Hal itu karena nyatanya MCAS merupakan sebuah sistem baru yang saat itu sama sekali belum dipublikasikan. MCAS juga merupakan penyebab utama dari kecelakaan saat itu, karena telah membuat pilot yang baru mengenalnya sangat bingung dengan cara kerja sistem Boeing tersebut. said that an angle of attacks were reached. Passengers, the angle of the nose during some software connected to the angle. But it happens right away. Not only did the stick... Dengan semua anggapan itu membuat salah satu petinggi Boeing menjelaskan kalau tidak mungkin ada kecelakaan yang disebabkan oleh hal seperti itu, karena pilot saat itu adalah orang Amerika. Hal itu juga mendapatkan tanggapan dari istri kapten itu, yang memastikan bahwa suaminya merupakan lulusan penerbangan di Amerika. Pihak Boeing juga memberikan sebuah informasi yang membuat para pilot sangat geram, karena mereka memilih untuk tidak memberikan informasi mengenai sistem MCAS itu, karena tidak mau kalau nantinya malah membuat para pilot kebingungan. Namun, hal itu justru membuat sebuah pilihan yang sangat salah, karena dapat membuat semua pilot kesulitan untuk memahami ketika sistem MCAS itu aktif. Setelah itu istri pilot pesawat Boeing kembali menjelaskan kalau selama diberikan informasi mengenai pesawat Boeing itu tidak selalu detail. Bahkan suaminya sama sekali tidak pernah mengetahui dengan yang dinamakan sistem MCAS tersebut. Karena itulah sebuah pertemuan antara pihak Boeing dan para pilot pun digelar. Akan tetapi pihak Boeing malah membuat kecewa para pilot saat itu karena tidak menjelaskan semua sistem MCAS dengan sangat detail, sehingga membuat para pilot masih bingung untuk mempelajarinya.
Hal itu membuat Perserikatan Penerbangan memilih untuk memberhentikan pesawat Boeing untuk sementara waktu. Namun pihak Boeing tidak setuju dan mengatakan kalau mungkin saja bukan sistem MCAS itu penyebabnya, karena masih banyak kemungkinan lainnya yang telah membuat insiden itu terjadi. Beberapa bulan setelahnya, terjadi kembali kecelakaan sebuah pesawat AA yang memakan korban sebanyak 150 penumpang setelah tidak lama mereka lepas landas. Insiden itu sangat mirip dengan kecelakaan pesawat sebelumnya. Ditambah lagi pesawat yang digunakan merupakan pesawat yang sama. Hal itu tentu membuat perusahaan Boeing langsung diserbu oleh media yang menganggap kalau pesawat mereka sangat membahayakan dan sangat tidak layak untuk diluncurkan. Namun pihak Boeing tidak langsung ditindak oleh pihak keamanan saat itu, karena mereka masih menunggu data-data yang lengkap dari pihak Boeing untuk memastikan apa yang sebenarnya telah membuat pesawat buatan mereka itu kembali mengalami kecelakaan. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok langsung mengklaim bahwa tidak boleh lagi ada pesawat Boeing yang terbang di negaranya, karena mereka tidak mau terjadi insiden yang dapat merugikan banyak pihak nantinya. Hal tersebut membuat kecaman dari banyak pihak di dunia mulai bermunculan, termasuk Amerika yang tidak akan segan-segan untuk menuntut pihak Boeing apabila terjadi kejadian seperti itu di negaranya. Pada akhirnya black box pesawat AA itu ditemukan. Ternyata semua masalah yang terjadi pada pesawat sangat mirip dengan insiden kecelakaan sebelumnya, yang tentu saja merupakan ulah dari sistem MCAS tersebut. Hal itu sangat berdampak besar bagi Boeing sendiri, karena telah membuat semua pilot di dunia tidak mau lagi untuk melakukan penerbangan bersama pesawat itu, karena mereka telah menganggap kalau sistem MCAS sangatlah berbahaya bagi siapa saja yang menerbangkannya. Setelah itu pihak Boeing kembali mendapatkan masalah ketika para keluarga korban pesawat Boeing serempak datang ke pengadilan untuk menuntut apa yang telah membuat keluarga mereka meninggal. Namun lagi-lagi pihak Boeing mengelak dan malah menyalahkan kalau pilot saat itu tidak menjalankan prosedur yang telah diperintahkan oleh Boeing, sehingga membuat kecelakaan terjadi. Namun kejaksaan berhasil memberikan bukti kuat yang membuat semua elakan dari pihak Boeing terpatahkan. Karena nyatanya, pilot saat itu telah menjalankan semua prosedur yang seharusnya dilakukan karena telah mendapatkan pembelajaran mengenai sistem MCAS sebelumnya. Semua itu tentu membuat perusahaan Boeing yang sangat diagungkan itu harus rusak, karena saat itu sudah tidak ada lagi maskapai penerbangan yang mau menggunakan pesawat mereka lagi. Walau Boeing sendiri sudah sangat lama berada di urutan nomor 1 dalam kualitas sebuah pesawat, Boeing juga merupakan satu-satunya perusahaan yang mampu membuat sebuah pesawat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, walau pada akhirnya harus hancur karena kedua insiden tersebut. Pada masanya Boeing sama sekali tidak mempunyai saingan dalam pembuatan pesawat. Seluruh dunia juga sudah tidak meragukan lagi kualitas mereka. Namun nyatanya semua kualitas Boeing itu harus berakhir ketika direktur utama mereka harus digantikan oleh seorang pria bernama Harris, yang telah mengubah moto Boeing dari keselamatan penumpang dan juga kualitas pesawat menjadi sebuah bisnis yang hanya memikirkan sebuah keuntungan saja. Karena Harris sendiri hanya ingin mendapatkan keuntungan besar, yang saat itu juga membuat dampak besar bagi setiap karyawannya setelah terjadi pemecatan massal. Karena Harris tidak mau menghabiskan dana besar hanya untuk para pekerja yang membuat kualitas pembuatan pesawat Boeing menjadi sangat buruk. Kemudian sebuah perusahaan penerbangan besar bernama Airbus meluncurkan pesawat buatan mereka yang menggunakan sistem keamanan canggih dan juga penggunaan bahan bakar yang sangat hemat. Hal itu tentu saja membuat banyak sekali maskapai penerbangan yang membeli pesawat itu dan telah membuat Boeing merasa sangat tersaingi. Karena itulah Boeing meluncurkan pesawat lamanya yang telah direnovasi karena mereka ingin menghemat biaya pembuatan dan tidak mau menggunakan waktu yang lama untuk membuat sebuah pesawat baru. Namun hasil renovasi pesawat Boeing yang mencolok di bagian mesin membuat pesawat itu dapat mendongak ke atas karena beban pada bagian mesin lebih berat dari sebelumnya. Maka dari itulah sistem MCAS pun akhirnya dibuat untuk membuat pesawat yang mendongak dapat segera diatasi dengan sistem tersebut. Akan tetapi kesalahan besar pihak Boeing adalah ketika mereka tidak mau lagi mengeluarkan dana untuk pelatihan para pilot mengenai sistem MCAS tersebut, sehingga tidak memberikan edukasi akan hal tersebut. Hingga akhirnya seluruh dunia mulai memesan pesawat itu dengan harga yang sangat terjangkau. Namun setelah dua insiden yang terjadi itu, langsung membuat seluruh maskapai di dunia membatalkan pesanan mereka, sehingga saham Boeing dalam sekejap ambruk.
gets stuck on that vein. It becomes protrude out of either side of the fuselage. This particular cord sheet before. Had a monster. Selanjutnya sidang pun dimulai. Saat itu pihak perwakilan Kongres mengatakan kalau Boeing sama sekali tidak mau jujur dengan semua data yang selalu mereka sembunyikan. Namun setelah persidangan yang cukup ketat, pihak Boeing akhirnya memberikan semua data itu, sehingga membuat banyak sekali jawaban atas apa yang telah dilakukan oleh Boeing, sehingga membuat kedua insiden itu terjadi. Namun pihak Boeing tetap menyangkal beberapa pertanyaan yang diajukan oleh hakim, dan merasa kalau mereka tidak terlalu bersalah atas kedua insiden tersebut. Akhirnya pihak penerbangan dunia melarang Boeing untuk melakukan penerbangan selama 2 tahun, sebelum mereka membenahi apa saja yang harus diperbaiki dalam pesawat mereka. Pihak Boeing juga diberikan denda yang sangat besar, berjumlah 2,5 miliar dolar. Sampai pada akhirnya Boeing dapat kembali melakukan penerbangan. Hingga kemudian, film pun berakhir. Nah, apakah dari kalian masih ada yang ingat kejadian ini? Dan tanggapan kamu dari kasus ini gimana nih guys? Komen ya. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Makasih udah nemenin Mimin cerita. Sampai jumpa di video lainnya. Mimin pamit, dadah.